Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di review abal-abal. Di channel ini kita bisa nge-review apapun yang kita inginkan gitu ya. Mau itu hotel, mau itu kehidupan, ataupun mau perjalanan gitu ya. Dan kemarin kita sudah nge-review, ataupun di part satunya ya, nge-review pembangunan rumah pertama saya. Dan ini adalah kelanjutan dari video kemarin terkait dengan pembangunan rumah tersebut ya. Seperti apa videonya? Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini semakin berkembang. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Yap, kita kemarin sudah sedikit nge-review mengenai pembangunan rumah pertama saya gitu ya. Jadi kemarin sudah 14 hari dan juga sudah ada fondasi rumahnya gitu ya. Dan kita menggunakan pegawai harian gitu ya. Alasannya yaitu tadi budgetnya masih minim gitu ya. Dan kita juga belum begitu fix gitu ya dengan konsep rumah tumbuh yang akan kita bangun gitu ya. Mungkin ini sedikit flashback saja. Jadi kemarin itu ada beberapa kekesalan ataupun istilahnya ya mungkin bisa dibilang kurang sreg dengan kita gitu ya, karena kinerja fisik dan keuangannya itu tidak begitu match gitu ya, tidak begitu seimbang. Tapi ini perlu di disclaimer dulu bahwa gitu ya, tidak semua pegawai harian itu memang di luar ekspektasi kita. Ada juga beberapa yang sesuai ekspektasi kita gitu ya. Sebetulnya pegawai harian dan juga ataupun borongan gitu ya sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihannya. Dan ini kebetulan gitu ya, ini yang saya rasakan waktu pembangunan rumah pertama saya dengan menggunakan pegawai harian. Jadi intinya gitu ya, mungkin kalian bisa menggunakan pegawai harian tapi harus ada pengawasannya gitu ya. Intinya harus ada seseorang yang standby di sana, minimal untuk istilahnya mungkin nanti kalau tukangnya bertanya-tanya mau seperti apa, kita ada penjelasannya gitu, ataupun kita bisa melihat kinerja ataupun hasil pekerjaan mereka itu seperti apa ya, mulai dari datangnya jam berapa, kemudian pulangnya jam berapa, kemudian perkiraan kinerjanya itu seperti apa. Jadi kita punya analisis kasar lah gitu ya, karena saya juga sudah kasih tahu ataupun kemarin ya udah dikasih tahu bahwa saya itu bukan seseorang yang mengerti mengenai pembangunan rumah ataupun pengawasan sebuah kontrak atau pekerjaan bangunan gitu ya. Dan kemudian kalau kalian mau menggunakan pegawai harian gitu ya, minimal kalian harus punya MOU ya. Mungkin ini juga MOU ini mungkin tidak di pegawai harian aja gitu ya, ada di beberapa kontrak dan juga ataupun di pegawai borongan juga ada. Jadi ada semacam perjanjian aja gitu ya. Ini misalkan kalau saya kemarin dengan pegawai harian gitu ya, jadi saya itu menekankan bahwa saya ingin melihat hasil kerjanya dulu seperti apa. Saya coba dulu minimal mungkin ya bisa 2-3 minggu ataupun 1 bulan seperti apa. Dan kemudian saya juga tekankan bahwa ini kita tidak punya budget yang begitu besar. Jadi nanti suatu saat mungkin budgetnya habis gitu ya, saya pasti mengkonfirmasi ataupun saya berbicara untuk menyetop dulu pembangunan tersebut. Menurut saya pentingnya MOU tersebut gitu ya, meskipun tidak harus tertulis gitu ya, cuman lisan aja gitu ya. Ya pentingnya itu tadi ya, nanti kalau misalkan suatu saat ada apa-apa dengan pekerjaan ataupun dengan istilahnya progresnya gitu ya, kita nggak sreg atau apa, kita bisa lebih mudah untuk memberhentikannya gitu ya, lebih mudah ngobrolnya lah gitu ya. Kenapa saya pindah ke pegawai borongan gitu ya. Jadi
pada waktu itu memang menurut saya kinerja fisiknya dan keuangannya itu memang tidak sesuai menurut saya ya gitu ya. Ini juga bisa apa ya, subjektif sih. Cuman saya juga tanya-tanya kepada orang lain gitu ya untuk apa namanya, progres kinerja ini sebetulnya kerja ini sampai hari kesekian itu cuman dapat segini, ini gimana, normal atau enggak gitu ya. Dan yang paling utama adalah yaitu tadi, karena harian itu harus diawasi gitu ya. Jadi ini saya kira harus apa ya, gimana caranya kita tidak terbebani dengan harus ada pengawasan tersebut gitu ya. Karena mengingat saya kerja, istri saya juga kerja gitu ya, agak susah untuk setiap saat untuk melihat progres pekerjaan. Nah, itulah alasan kenapa saya memutuskan untuk pindah ke Borongan gitu ya. Nah, ini untuk Borongan sendiri gitu ya. Ini sebetulnya saya kurang begitu banyak pengalaman dengan Borongan gitu ya. Jadi saya nggak tahu sebetulnya Borongan yang baik, yang bagus itu seperti apa gitu ya. Jadi mungkin di luaran sana banyak sekali CP-CP atau kontraktor-kontraktor yang istilahnya berbadan hukum gitu, yang PT, yang CP, yang udah settle gitu ya. Itu apa namanya, mungkin harus ada kayak misalkan hitam di atas putih kontraknya gitu ya, mengenai pembayaran, kemudian kinerjanya seperti apa. Nah, ini saya tidak menggunakan kontraktor yang seperti itu ya. Ini mungkin konsepnya aja gitu ya, sistemnya aja yang dirubah gitu ya. Jadi kebetulan saya juga di kampung gitu ya, agak apa ya istilahnya, tidak terlalu terbebani dengan apakah itu CP ataupun bukan gitu ya. Yang jelas patokannya adalah saya percaya sama dia gitu ya, saya tahu dulu dia itu siapa ataupun kenalan siapa gitu ya. Itu jadi menjadi salah satu faktor di mana saya memutuskan tenaga borongan yang mana yang saya akan pilih. Dengan borongan ini saya nggak khawatir istilahnya harus diawasi atau harus ditungguin gitu ya. Karena pasti kalau borongan ini biasanya kan apa namanya, dia juga mengejar target yang secepat mungkin ya. Karena biasanya kalau borongan itu dari tempat satu nanti pindah lagi ke tempat yang lain, ataupun misalkan sedang ngecor nih, ngecor, kita tinggalin dulu di sini 20 hari untuk menunggu corannya kering, dia bisa pergi dulu ke mana gitu ya. Sistem yang saya gunakan yaitu borongan tapi ini jasa tukangnya aja gitu ya. Jadi tenaga kerjanya aja gitu yang dibayar, untuk bahannya sendiri kita beli sendiri gitu ya. Nah, ini agak repot juga gitu ya untuk bahan yang kita beli sendiri gitu ya. Karena pertama itu memang tetap harus ada apa ya istilahnya, satu orang yang menjadi kayak macam PIC-nya gitu ya. Siapa nanti ke siapa sih si tukang itu bisa berkoordinasi untuk meminta ataupun ya meminta bahan gitu ya untuk pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Agak sedikit kerepotan juga karena kita harus belanja sendiri. Namun caranya kemarin kita itu gini, jadi misalkan sekarang kita tanya dulu, Pak, besok itu yang mau dibangun apa gitu ya, ataupun besok yang mau dikerjakannya itu apa dan bahan apa yang harus dibeli misalkan kayak gitu. Jadi dari sekarang kita bisa prepare. Dan kemudian ini penting juga, kita harus memiliki gitu ya minimal apa ya, nomor handphone dari si toko-toko bangunan ya, yang paling deket aja gitu ya. Jadi supaya nanti kalau misalkan tiba-tiba hari ini mau pesan gitu, tinggal telepon aja, ini butuh ini, dan nanti kita tinggal transfer aja gitu ya. Kalau biasanya di daerah toko bangunan tidak begitu variatif gitu ya, karena ada beberapa ya mungkin cuman bersegmentasi karena harganya cari yang paling murah ataupun yang sedang gitu ya. Jadi untuk motif, untuk apa ya, varian-variannya itu dia kurang begitu banyak. Nah, kita juga bisa gitu kalau misalkan kita mau ke tempat yang agak lebih jauh. Misalkan kalau kemarin itu memang saya juga membeli ke tempat yang agak sedikit jauh gitu ya. Misalkan kayak keramik, kemudian cat, kemudian apa ya, aksesoris lain gitu ya, yang sekiranya memang di tempat kita itu variannya kurang gitu ya.
Nah, itu bisa juga seperti itu, tapi gitu ya, ini yang harus diingat gitu ya. Misalkan kayak kemarin beli keramik gitu ya. Beli keramik itu harus dipertimbangkan dulu, harus benar-benar gitu dalam mengukur untuk kebutuhan si keramiknya tersebut, karena mengingat tempatnya itu jauh gitu ya untuk membelinya gitu ya. Nah, jadi keramik itu unik juga sih ya. Kadang sebulan 2 bulan tipe itu ya, tipe keramik salah satu tipe keramik A misalkan itu kadang sudah nggak ada lagi gitu ya. Jadi ini harus hati-hati kalau misalkan kita membeli di tempat yang jauh gitu ya, belum tentu di tempat kita gitu ya ada yang satu tipe. Kadang satu oles aja itu bisa kelihatan nantinya ya. Kadang maksud satu oles itu ya apa ya, berbeda, tapi kalau dari kejauhan itu kok terlihatnya sama gitu ya. Nah, kemudian juga alasan yang selanjutnya kenapa memilih borongan yaitu karena apa namanya, harganya sudah ditentukan gitu ya. Jadi kita sudah bisa menilai ataupun bisa menghitung kebutuhan untuk membayar si tukang tersebut. Nah, untuk pembayarannya tersendiri gitu ya, ini karena memang tadi cuman konsepnya aja borongan gitu ya, tidak mengikuti PT, tidak yang apa ya istilahnya, borongannya yang bukan dari PT ataupun CP seperti itu. Jadi kami ada sedikit kelonggaran dalam pembayaran gitu ya. Jadi ada beberapa termin. Mungkin ini juga di tempat yang lain, yang memang sudah CP ataupun PT mungkin ada gitu ya. Tapi di tempat kemarin gitu ya, itu nggak diatur gitu ya, waktunya termin 1 ini kapan, termin 2 kapan, termin 3 kapan gitu. Jadi patokan mereka itu adalah ini kami tidak punya ongkos nih, misalkan karena mungkin tempat mereka tinggal gitu ya ke rumah kita yang mau dibangun itu agak sedikit jauh misalkan kayak gitu. Biasanya seminggu ataupun 2 minggu gitu ya mereka apa namanya, meminta gitu ya, meminta baru kita bayar gitu ya. Itu enaknya sih sebetulnya. Tapi juga memang ada kekhawatiran juga kalau misalkan uangnya tidak ready gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan juga gitu ya. Jadi yang lebih enak itu uangnya memang untuk pembayaran itu sudah terplot gitu ya. Jadi nggak digunakan untuk membeli bahan bangunannya tersebut. Nah, kemudian gitu ya. Tadi juga ada MOU nih. MOU juga penting gitu ya. Meskipun tidak tertulis gitu ya, tapi kita harus menanyakan gitu ya target kinerjanya itu sampai mana gitu ya. Untuk sekian apa namanya, pembayaran itu targetnya terakhirnya itu sampai apa. Nah, kemarin itu kita sampai rumah itu dicat gitu ya. Nah, dalam artian berarti sudah pondasi, pasang bata, kemudian oh iya, kemarin juga kita merubah dari atap biasa menjadi coran gitu ya. Nah, kemudian dicor, kemudian pasang plafon, kemudian plester, aci, dan kemudian keramik gitu, keramik, dan kemudian juga untuk mengecat, dan itu sudah berakhir sampai di situ. Nah, kemarin gitu ya, untuk pintunya gimana, kusennya seperti apa, ini kita pisah lagi karena kemarin kita menggunakan kusen aluminium dan juga dari bahan aluminium semua gitu ya, dari kusen sampai ke pintu-pintunya. Nah, kalau misalkan dalam borongan itu tidak termasuk ke kusen dan juga pintu gitu ya, ini harus hati-hati sekali ya dalam memasang ataupun membuat dudukan ataupun apa ya istilahnya, semacam bukaan gitu ya, bukaan untuk nanti ditempatkan pintu, jendela, roster, dan lain sebagainya gitu ya, supaya minimal gitu ya si bentuknya itu persisi gitu ya. Jadi kalau kotak ya kotak, bener-bener kotak gitu ya. Biasanya untuk apa ya, errornya itu gitu ya tidak terlalu besar gitu ya, ya mungkin bedanya 0, sekian senti gitu ya misalkan, ataupun 0, sekian milimeter gitu ya. Jadi nanti pas pemasangan kusen itu tidak apa ya, tidak harus menjebol kembali gitu ya tembok-tembok yang sudah dibangun. Nah, kemarin itu juga apa ya, sempat ada kecelakaan. Nah, ini kenapa saya berbicara mengenai CP kemudian berbadan hukum dan lain sebagainya gitu ya, dengan keprofesionalan sebuah kontrak gitu ya. Ini kemarin tuh ada yang kecelakaan, kemudian kakinya harus dijahit. Nah, ini kita tuh bingung gitu ya. Ini di satu sisi si bapak tersebut bekerja untuk membangun rumah kita gitu ya, jadi bekerja untuk kita. Di sisi yang kedua ini adalah borongan gitu ya.
Nah, ini kalau misalkan untuk kecelakaan tersebut harusnya kan kalau misalkan dia PT, CP ataupun apa namanya yang sudah profesional gitu ya, itu menjadi tanggung jawabnya si PT ataupun CP tersebut gitu ya, karena memang di sana kan ada jaminan-jaminan untuk jaminan tenaga kerja gitu ya, mungkin semacam seperti itu untuk jika terjadi sesuatu kecelakaan seperti itu. Jadi kita ambil tindakan yang sudah kita bantu sebisanya gitu ya, kita antar ke rumah sakit, kemudian kita juga membantu gitu ya supaya apa namanya dapat meringankan gitu ya. Nah, ini perlu diwaspadai ataupun diperhatikan juga ya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi kecelakaan gitu ya, tapi kan kita nggak tahu kecelakaan itu bisa terjadi apa enggak gitu ya. Nah, untuk tipsnya untuk borongan yang pertama itu tadi tentukan dulu target, termasuk juga harga gitu ya. Yang kemarin itu saya dapat untuk jasanya aja gitu ya, itu 1 meter persegi itu 1 juta rupiah gitu ya. Jadi tinggal nanti dikalikan dengan luasan rumah yang mau dibangun. Nah, kemudian target kinerjanya kemarin sampai ke pengecatan gitu ya. Jadi habis pengecatan nanti untuk kusen dan pintu gitu ya, kusen pintu dan juga loster dan jendela kita pisah sendiri gitu ya. Jadi ada tukang sendiri gitu ya. Nah, kemudian juga tipsnya ini selalu tanya gitu ya, Pak, untuk kebutuhan bahan gitu ya, karena kita beli sendiri, untuk kebutuhan bahan bangunan untuk besok itu apa aja gitu ya. Jadi nanti kita hari ini tinggal telepon, persiapkan, transfer gitu ya. Nah, kemudian juga ini harus dipertimbangkan juga kalian kalau misalkan tokonya gitu ya mau beli di tempat yang jauh dengan alasan karena di sana lebih variatif, di sana lebih banyak pilihan gitu ya. Tapi karena tempatnya jauh, nah ini harus diperhatikan tadi ya, harus diukur dulu dengan benar sehingga nanti jatuhnya nggak bulak-balik gitu ya. Nah, ini kemarin juga list menjadi agak sedikit kerepotan juga ngakalin list ini karena memang saya cari-cari list untuk di bawah ini agak susah gitu ya. Jadi kita memutuskan untuk menggunakan gitu ya bahan dari keramik. Jadi kita harus spare keramik untuk dibuat menjadi list tersebut gitu ya. Nah, ini juga pasang list juga ini nggak sembarangan juga ya. Jadi dalam satu keping keramik itu mungkin tidak semuanya, ini yang untuk yang bermotif ya terutama ya, mungkin tidak semua bisa menjadi bahan list gitu ya. Bisa aja cuman dari satu keping itu bisa 2 ataupun 3 gitu ya. Jadi ada karena motifnya tersebut gitu ya, harus disesuaikan dengan motifnya tersebut. Dan ternyata memang betul lebih bagus kalau misalkan motifnya itu dijaga gitu ya. Jadi harus sesuai motifnya itu pemilihan motifnya dijaga, karena mungkin kita mikirnya ya paling list berapa senti sih, kemudian satu keping keramik itu berapa senti gitu ya panjangnya gitu kan, satu keping bisa jadi beberapa gitu. Kalau untuk motif itu nggak bisa seperti itu ya, jadi harus disesuaikan motifnya. Ini jadi kenapa pembelian keramik itu selalu dilebihkan gitu ya, terutama yang berencana untuk membuat list dari keramik tersebut. Nah, kemudian untuk beli online, nah ini juga agak sebetulnya untuk beli online itu kita bisa mendapat barang-barang yang lebih murah gitu ya. Nah, ini untuk beli online tipsnya itu memang harus dibeli jauh-jauh hari, dan kalau menurut saya sih yang bisa dibeli online itu yang sekiranya lebih kepada aksesorisnya aja, mungkin seperti kunci pintu lah, kemudian seperti lampu lah gitu ya, kemudian nah kalau misalkan keramik gitu ya, keramik ini kalau saya sih agak khawatir di pengirimannya gitu ya, agak repot gitu ya. Kemudian juga nanti kalau misalkan ternyata kurang itu keramiknya, masa harus nunggu 3 hari 4 hari untuk membeli online dulu gitu ya. Nah, yang terakhir adalah dana ya ataupun budgetnya gitu ya. Ini harus diperhatikan juga gitu ya. Tadinya kenapa kita menggunakan pegawai harian, yaitu tadi alasannya budget gitu ya. Budgetnya masih terbatas gitu ya. Dengan borongan ini ada sedikit pola pengaturan gitu ya untuk keuangannya sendiri.
Karena yaitu mengingat gitu ya, si pegawai akan terus bekerja gitu ya, dan bahan itu harus selalu ada gitu ya. Jadi si bahannya ini nih yang harus selalu kita beli gitu, harus ready ada gitu ya, harus ada supaya cepat selesai gitu ya. Jadi kalau borongan itu mungkin progresnya itu bisa terhambat gara-gara kita telat untuk membeli bahan bangunannya tersebut gitu ya. Itu aja mungkin untuk part kedua ini gitu ya. Nanti selanjutnya kita bakalan sedikit nge-review yang lain juga ya. Misalkan pintu, kusen ya. Kemudian barang-barang yang ada di dalamnya ya. Kemudian ada toren, pemasangan air, listrik segala macam gitu ya. Kita nanti akan lanjutkan di part ketiga ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.